Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi. wabarakatuh. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Jadi bapak-bapak, ini saya buat judulnya spesial ini ya. Ibu, praktek penggunaan tata bahasa Arab pada beberapa surah dalam Al-Quran. Seperti yang sudah Bapak Ibu sebutkan, kalau surat Kahfi Ibu Sabrina, ya kan? Ini tidak ada, Pak. Nah, Mungkin dah ada hadir, saya. Pak. Ya, Mungkin dah hadir. tapi Tapi dah jadi ada, Pak, maksud surat Kahfi Ibu Sabrina. Kemudian surat Nur Ibu Didi. Pengganti nama apa Pak Al-Muluk lah, Pak. Lah bertukar-tukar enggak bisa tu dong. Lah gue surat Nah. Nur. Terus surat Sajadah Pak Bed. Sudah itu surat Al-Maun Pak Edi. Pak Tommy awak tunggu dulu because surat adinya ya. Sudah itu Ibu Eti M. Salmi pun nado lain jale. Jadi tidak boleh tukar, Pak. Oh, Ali Imran tadi, Pak. Enggak boleh tukar lah ya. Lah di bakuan, lah di abadian tuh. Iya. Sampai tamat. Nah, ya kini Pak Tommy menurut saya yo. Beko coba rangka-rangka selalu Pak Tommy apa surat dan Pak Tommy bahas beko. Kemudian soal pembahasan ko, dan perlu jan bagage membahas-bahas tuh. Pertama, segala ilmu yang berkaitan dengan surat-surat tu atau ayat tu, awak mulai awak baca-baca buku apa misalnya, yang pertama dan perlu dilihat dulu bentuk-bentuk kata. Kalau perlu lihat kamus. Jadi bentuk-bentuk kata itu kira-kira bentuknya. Kata itu kan tidak beranjak dari 3 bentuk tuh. Ambo heran juga mencalik di Arab kok. Kalau bahasa Indonesia kan ada kata sifat gitu. Tapi dinyo nanadonya isim fi'il huruf itu. Isim fi'il huruf. Huruf ja'ali makna istilahnya. Huruf yang mendatangkan arti. Jadi itu biarlah lambe awak bahasnya. Sebab ikut dipakai selanjutnya untuk mempelajari Al-Quran. Jadi lah mulai saatnya awak melihat Quran. Tapi yang berkecian tadi itu. Di awal mengenai penyakit itu. Nyo kalau tidak paham Quran ko betetele awak. Nyo dibaca sudah itu dino-inoan sudah itu kan masalah bahasa baru apa bentuk huruf ya bentuk kata. Setelah mengerti bentuk kata, kalau misalnya katanya kata kerja pasti ada fiilnya. Pasti ada fa'ilnya. Asal bentuk kata kerja lah pasti ada fa'ilnya. Cuma kata kerja kok tentu wali loh. Ada yang dipasifkan, ada aktif. Itu bedanya, ada fa'il, ada naib. Beko kalau lah ada kerja, mungkin sebagian adonan dikerjakan itu maf'ul. Kalau lah ada itu mungkin ada keadaan mengerjakan itu nan bisa hal, bisa tamis. Jadi kalau huruf apa bisa nan masuk apa. Jadi bitu-bitu caranya. Biarlah seketek, tidak perlu banyak, tapi itu bahan untuk membahas surat-surat lain. Akhirnya berulang-ulang Quran itu dipahami.
Bukan dibaca begitu sajalah. Ambo yakin bana tu Rasulullah membaca itu lah membaca pandai itu mah. Bukan baca huruf itu saja. Baca huruf itu lah pastinya itu pun tidak membuang istilah. Ada manfaatnya karena yang dibaca kalam Allah. Itu makanya itu caranya Pak. Ibu. Nah sekarang ambo tunjuk saya untuk membahas pagiku yaitu Ibu Didi surat Nur. Orang kita suruh guru awak lo bahas. Maaf lah Pak, kamu dah surat Nur membahas apa patang dah Pak? Iya, enggak bisa ditukar lah dia cari. Iya dah ada Pak, tapi Pak di lain surat dulu Pak. Enggak, lah Ibu Didi dulu. Tuh. Nah. Macam lihat lah Pak. Lihat surat Nur tu. Dan lain pun melihat surat Nur. Al-Muluk nombor surat Nur ya Pak? Iya, awak kan membantu. Iya Pak. Ya lama hari tu pakai itu. Ya Lancar kau surat Nur tu mah. Iya Pak. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatim bayyinatim la'allakum tadzakkarun. Itulah sebulan kau bukan bahas ke salah saya itu. Ya benarnya Pak. Itu makanya. Coba baca surat Nur dulu. Apa kampalonya bahasanya? Suratun anzalnaha. Enggak, itulah ayatnya, itu pangkanya dulu. Itu memang pangkanya Pak? Iya, nama ayat kau coba baca dulu. Apa namanya? Oh, Suratun Nuri. Yang boyo dikupas banasa dulu. Suratun Nuri. Ya, Suratun Nuri. Ya, kan itu lah. Jadi Suratun Nuri. Lah Ibu lihat nama-nama surat kau dibuat orang ulama-ulama dulu tu kan dikelompokkan, ada surat Madaniyah, ada surat Makkiyah. Ikut surat apa kau Bu? Madaniyah barangkali Pak. Nah, itu. Jadi Ibu mulai bercerita di pangkas surat kau saja. Maka tidak perlu bagage-gage awak. Kalau surat Nur kan suratnya surat Madaniyah, soal cerita Madaniyah sama Makkiyah selalu. Menurut ilmu yang Ibu peroleh dalam itu. Surat Nur adalah surat Madaniyah. Surat Madaniyah itu maksudnya surat yang turun di Madinah setelah Nabi hijrah. Jadi surat yang turun di Madinah. Maksudnya turunnya surat ini atau ayat-ayat yang dalam surat Madaniyah ini setelah Nabi Muhammad setelah Nabi hijrah. Bagi kawan-kawan tu kan begitu caranya. Begitu mengaji boleh. Itu mengkau dicalik-calik selalu. Ya awak masing-masing untuk artinya tukuk menukuk. Sebabnya Al-Quran itulah saatnya untuk dibaca, dibahas, dipahami, diamalkan. Awak sebentar lain tak tahu entah lama ini lain entah tu, tapi nan jalan lah tinggal sengenek tu daripada nan dipakai. Abah kira-kira kawan-kawan kecik Bu Didi dan jadi awak faham anak Madaniyah, anak Makkiyah dulu. Jadi Madaniyah kecik Bu Didi Rasulullah ada mengelompokkan itu. Ke surat Madaniyah yo ndak. Ke surat Makkiyah ndak ada. Itu orang
ulama atau sahabat atau tabiin itu memang kaji. Jadi tidak perlu bana pulus ya nama membuat itu tidak perlu nanjaleh bamang ko sepakat seorang lah dibuat madaniyah makiyah. Jadi kecik Ibu Didi tadi madaniyah adalah ayat-ayat pun turun di Madinah. Berarti Pak Tommy, Pak Edi, Pak Abed, kira-kira. Lah udah pernah baca keterangan itu. Lagi guru. Apa tuh cerita? Lah sesuai menurut kecik Ibu Didi tadi. Iya, jadi karena di Madinah itu lah beda karakter suratnya. Kalau di Makkah kan surat Makkiyah isinya banyak bercerita tentang tauhid. Tapi setelah di Madinah itu sudah naik kelasnya gitu. Naik kelasnya apa tuh? Naik kelasnya orangnya sudah bisa diturunkan ayat tentang ihsan, tentang hablum minannas. Kalau surat Makkiyah belum bisa lagi. Jadi kalau di Makkiyah tuh kalau cuma pengertian Makkiyah apa? Kalau Madaniyah tadi surat itu turun di Madinah. Atau pokoknya nanisinya kecik Ibu Didiko setelah Nabi Muhammad hijrah. Berarti ayat-ayat apapun yang turun itu dimasukkan, dikelompokkan ke Madaniyah. Ke Madaniyah. Nah, membuat Madaniyah itu sebenarnya itu kan apa itu? Rasulullah waktu menerima wahyu itu kan letakkan di sini ya. Dan surat ini letakkan di sini ya. Dan surat ini letakkan di sini ya. Itu cara. Jadi Rasulullah itu mengecek kalau sudah terima wahyu ditulis di sahabat, dikeceknya tuh. Kalau letakkan di sikoyo. Jadi tertib ayat itu ini kan bagai-bagai dong. Nah, letakkan sikoyan. Baru letakkan. Jadilah kalau Makkiyah batu kalau Ibu Didi coba disambung sedikit kalau Makkiyah. Dia combo solo untuk pertanyaan. Kalau surat Makkiyah arti surat itu turun di Mekah sebelum Nabi hijrah. Dan itu dikhususkan kepada orang-orang Arab yang musyrik itu, Pak. Isinya pada umumnya isinya tauhid itu, Pak. Sebenarnya tidak orang musyrik. Pokoknya di Makkiyah itu ayat turun sebelum Nabi Muhammad hijrah. Ya. Jadi cuma itu bisa dipelajari. Cuma begitu bamang ko datang pangana orang, iku Makkiyah kuah. Iku Madaniyah, aku lah mulai yang bersolo tuh, kira-kira tujuannya tuh. Pada umumnya kalau surat turun di Mekah itu pada umumnya seperti apa tadi ketauhidan yang diutamakan. Kalau sudah di Madinah itu bagaimana cara-cara hidup, bagaimana cara-cara apalagi untuk yang bagaimana cara beribadah itu di Madinah diajarkan, Pak. Ya. Jadi kalau yang di Makkah itu pada umumnya yang pokok itu asalnya adalah bagaimana betul-betul memperkenalkan Allah ya. Jangan sampai menyembah Tuhan itu melalui cara-cara yang seperti yang kita lihat ada digambarkan patung. Ya menyembah Tuhan juga, tapi digambarkannya apa? Berbagai-bagai menurut tradisi budaya masing-masing lah. Entah dari leluhurnya pulunya tuh, nambah kok kan leluhur kok nambah cilakonya. Jadi leluhur kok bisa buat elok, bisa buat buruk. Itu makanya kalau dibuat orang leluhur kok elok, alhamdulillah. Itu makanya namanya sunnah-sunnah. Ada sunnatul awalin, ada sunnah itu artinya garis. Yang sunnah itu artinya pangka kepala wayi. Kepala wayi kok nambah cilako. Jadi kalau wayi misalnya dari gunung, kok dari mana pertama tuh di garisnya tuh. Diagihnya banda beko menyusul berikut. Menyusul berikut. Sudah itu jadi apa? Jadi banda lah kan. Itu namanya membuat sunnah menurut bahasa itu. Jadi pertanyaan Ambo itu, apakah memang Madaniyah kok betul-betul Rasulullah itu di Madinah, waktu di Madinah itu diterimanya ayat itu sedunya atau waktu sedang di Makkah itu Makkiyah itu coba.
Ada sebagian Pak yang surat itu yang turunnya di Mekah Pak. Kalau tidak salah di surat Enggak, Al-Baqarah ada. maksud ambo begitu. Kalau orang kan kecuali ayat ko-nya, memang itu. Enggak, maksudnya dan di Madaniyah itu apakah memang turunnya itu betul-betul waktu Rasulullah di Madinah, di Madinah itu sadonya waktu itu Madaniyah itu, atau di Makkah Enggak tuh Pak, enggak Pak. betul-betul di Makkah. Baca tuh. Itu diutamakan waktunya saja Pak. Waktunya setelah surat-surat itu, setelah Nabi hijrah itu Pak. Jadi ada Ya, surat jadi itu turunnya di Mekah, ada surat di Madinah. Tapi iya, waktunya setelah Nabi hijrah. iya itu maksudnya. Cuma pertanyaan awak, Ya, apakah misalnya ayatku kan dua kota itu nampaknya. Kalau iya. turun di antara-antaranya, Bang, misalnya sedang perjalanan menuju Makkah atau di luar kota Madinah, baca tuh. Itu tergantung kamar dikelompokkan Nabi. Kalau disuruh Nabi dia masukkan ke Madinah, Madinahnya guru. Kalau Makkah, ketika Nabi Makkah masuk. Itu akan lama Pak membahas. Jadi mengenai suri baru pakai Ahmadiyah baru. Nah, jadi eh, jadi jawabnya begitu. Terus ada juga keterangan lagi kan Pak. Apa tuh? Kalau Makiyah itu kan fokusnya pada fundamental akidah, keyakinan, Ya tauhid. itu isinya. Nah, pertanyaan Ambo ada itu tuh. Nah, Rasulullah itu kan orang ulama-ulama dulu tuh mau mengkelompokkan kalau yang dikatakan Madaniyah setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, seluruh ayat yang turun setelah itu dimasukkannya, ayat itu adalah ayat Madaniyah. Dan ya, Nah, semasa Rasulullah tinggal di Makkah sebelum hijrah, seluruh ayatnya itu adalah Makkiyah. Jadi tangkapan awak kan ada antara-antaranya Rasulullah misalnya sedang berjalan menuju Makkah atau sedang berjalan di luar itu menuju Madinah, pokok atau di luar kota Madinah itu kama ayat itu dimasukkan. ke setelah Madinah Pak. hijrah itu Madaniyah. Ke Madinah. Hah? Kalau dia setelah hijrah Ke itu namanya Madinah. Madaniyah apa namanya? Jadi setelah Nabi Muhammad, pokoknya ukurannya itu di ulama-ulama aku. Pokoknya Nabi Muhammad setelah hijrah, walaupun di Makkah balik, Ya. kan begitu tuh. Iya Pak. Madaniyah yuk. Jadi begitu caranya. Ya. Jadi walaupun nyola sedang di Makkah, turun ayat, masuk juga Madaniyah. Iya. Iya kan? Iya Pak. Atau di tengah sudut-sudut apa Madinah itu, tetap juga Madaniyah. Pokoknya itu ukurannya nampaknya di apa ulama-ulama dahulu tuh. Tahun 622 Masehi ya Pak. Setelah itu ya Pak. Iya, pokoknya setelah kan Nabi Muhammad menerima wahyu itu berapa berapa tahun? 22 tahun. 23 tahun. Ya, taruhlah komplit 22 sekian 23 kan. Nah, berarti Ya. 23 40 63 kan Nabi Muhammad 63 meninggal ya. 60. Iya Pak. Kan berarti 40 tahun dia mulai menerima wahyu baru tuh 41 42 sampai. Nah, ada periode Makkah, ada periode Madinah. Nah, jadi surat Nur ini dia dikelompokkan oleh ulama adalah Madaniyah. Kata Ibu Didi dan Bapak-Bapak tadi sudah membantu bahwa kalau surat-surat Madaniyah itu setelah dipelajari oleh ulama-ulama dan sampai sekarang dipelajari, itu sudah pengamalan. Karena pengamalan untuk kebaikan mulai dari pribadi, rumah tangga, masyarakat, dan negara atau umat manusia. Itu. Jadi apapun yang turun itu semuanya. Tetapi mungkin ada juga nanti masalah tauhid juga. Tapi yang jelas itu sudah itu dilihat-lihat orang pula kalau
ayat-ayat Madaniyah ini panjang-panjang, kalau Makkiyah itu pendek-pendek, ya kan itu sekali. Tapi yang isinya adalah kalau sudah Madaniyah itu aplikasi atau pelaksanaan dari akidah, Akidah. pelaksanaan dari tauhid. Kalau yang Makkiyah itu tauhid. Makanya balik cerita Ombo tadi. Kalau tauhid awak lah dulu artinya penyatuan. Tauhid itu kan artinya akidah itu ikatan. Kalau tauhid itu kan menyatukan, wahada yuwahidu tauhid. Kalau sudah penyatuan iktikat bahwa Allah tidak ada serupa apapun, bahwa dia tetap menguasai seluruh alam, kanlah apa? Sesuai enggak nama surat Ibu Didi? Ibu Didi kok tugasnya lah. Iya Pak. Iya itu ini cocok kali Pak. Apa nama suratnya? Suratul Nur. Nama suratku apa? Surat Nur Pak. Ya. Nurku apa nur? Cahaya. Cahaya tarang awak. Lawan dari nur apa? Gelap. 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 Jadi itu makanya kalau dibaca isi Quranku, dipahami, diinuan, dikerjuan, berarti tarang awak. Kalau enggak kan gelap. Tinggi na ilmu, kalau enggak paham gelap juga. Kayo na wa tambah gelap, miskin na apalagi tambah gelap. Gelap terus. Banyak gelap. Saya bisa menjalihan, cobalah. Karena tak ada tuntunan. Karena tidak ada tuntunan. Tidak mau mengikut tuntunan. Karena tidak mau mengikut tuntunan Allah. Iya, coba itu kan idealisnya cerita. Bang maksud gelapnya contohnya coba Pak Edi, Pak Tommy, contoh gelap. Karena kalau di Madinah baru tauhid itu belum ada aturan-aturan. Sedangkan di Madinah ini baru maksudnya itu kan apa? Enggak, maksudnya kan kini surat nur. Nur itu kan arti tarang. Iya Pak. Lawan tarang gelap. Kini hidupku gelap apa enggak? Itu keterangan. Kalau enggak dilihat Quranku gelap apa enggak? Jangan idealis benar cerita awak. Coba nan fakta lah. Baraso pengalaman gelap apa enggak? Kalau kita terang dari Al-Quran gelap. Gelapnya Pak Edi? Gelapnya karena kan di awalnya dinyatakan bahwa Quran ini adalah petunjuk untuk manusia. Jadi kalau enggak dibaca, enggak tahu isinya, enggak ada petunjuk. Itu kan masih cerita apa idealis. Coba Pak Bet, mana gelapnya dunia aku coba. Dan gelap jadi cerita kan bahasa awak ya. Dan gelapnya kan misalnya dalam Al-Quran mengatakan jangan engkau membunuh satu nyawa karena satu nyawa sama dengan membunuh manusia. Jadi kalau orang nak baca Quran ini biasa saja dia membunuh nyawa, makanya jadi gelap lah, susah kita. Itu contoh bunuh. Bentuk kini lalu dalam kenyataan itu dibawa kenyataan awak kini makin lama makin tua. Iya. Sudah kok setawa lihat kemak ujungnya coba. Mati. Ujung meninggal. Mati. Kira-kira madoi mati ko lah sanang hati apa lu. Iya. Jadi jalih kaji itu. Kalau awak cerita-cerita apa kini cuba rasa-rasaan badan sakit-sakit, awak lah makin tua, lah sanang hati itu gelap. Kan itu ceritanya. Itu fakta. Mengaji kini itu cara ngajinya baru paham orang kini. Tapi kalau disimpulkannya hendak pikir mana itu memang lebih itu sadonya, itulah kan artinya berkelitnya tuh. Cobalah raso-rasokan. Ambo teraso dan bo. Makin hari bertambah awak makin uzur, makin sakit-sakit. Kinilah sanang perasaan atau masih susah-susah gitu. Apa identiknya tuh? Apa persamaan susah tuh? Masih ayat itu apa persamaan? Nama suratku apa? Nama suratku apa tadi? Terlanggar juga. Enggak, nama suratku apa? Nur, Pak. Nur. Nah, kalau mulai susah-susah menarawang pangana itu kira-kira dalam nur atau dalam gelap? Dalam gelap. Di luar nur, Pak. Itu cara. Jadi awak kini menjalihan kaji-kaji kola untuk dipakai
Kalau cerita-cerita tadi itu idealis mana tuh. Lihatlah. Dulu awak jadi presiden, kini lah awak lah stroke misalnya. Bah perasaan, pengana masih ada. Dulu awak gagah, dihormati orang, kini enggak. Baca doh. Kalau mulai macam-macam pengana kan lah gelap tuh. Ada orang ambil senang salah dirinya. Oh, kemana suku ambil galak-galak selainnya. Itu kan gelap juga. Itu maksudnya ya. Contoh-contohnya, Pak. Contoh-contoh itu faktual. Iya. Jadi itu makanya dengan ada dibaca Nur kan banyak peraturan-peraturan jadi terang. Jadi biarpun pribadi, masyarakat, biarpun berumah tangga, masyarakat, bangsa, negara, awak kan tidak mengikuti surat Nur kumangku awak kalem-kalem. Kalem bertetangga, kalem bermasyarakat, kalem dalam pemilu. Teleklah kan bercakap. Karena itu ada enggak pernah baca bahasa terutama anak pedusi kan disuruh membaca surat Nur kok. Iya, Pak. Lah pernah baca mengenai jilbab, Pak. Mengenai pemakai jilbab. Mengenai ya, memakai jilbab. Pokoknya bukan jilbab saja. Yang jelas anak pedusi disuruh membaca utamanya. Ya. Karena pangkal apa namanya? Pangkal kejelekan itu ya tentu mau tak mau memang ikut juga laki-laki, bukan perempuan saja. Kira-kira membuat pangkal balaku kan di pedusi dibuat keadaannya diciptakan Allah memang begitu mudanya. Bagi laki-laki itu pula jadi pangkalnya jadi itu. Kalau peraturan misalnya perempuan sudah mengerti, kan laki-laki pun udah bagus kan hebat. Jadi berbangsa bernegara bagus. Tapi kan namo setan kan tidak lama. Tetap apa janji setan akan menggoda. Bagaimana menggodanya? Kiri kanan muka belakang. Kiri kanan muka belakang. Kalau yang atas bawah itu tidak ada karena mau mengikuti Al-Quran. Ya. Jadi mau mengikuti Al-Quran bukan kaligrafinya yang diberbuat, bukan cara membahasnya berlomba, ada itu. Tapi itu hanya dasar aja. Yang jelas menerapkannya. Tapi kalau menerapkannya itulah tergantung kepada para pemikir-pemikir dan pakar-pakar. Itu baru komentar Nur tuh Pak, itu maksud ambo. Iya Pak. Beko surat Kahfi lain lah komentarnya, surat Maun ko lain lah, surat Sajadah ko lain lah. Saya lihat pangka-pangka tulisan-tulisan orang mengenai apa. Orang-orang dulu itu kan banyak. Nah, sekarang kalau awak membahas misalnya kalau surat Nur itu berarti itu isinya. Kalaupun kita lihat apa surat sebelumnya, kan ada di Quran terjemahan tuh ada di orang-orang non alim menuliskan tuh apa hubungan apa itu. Jadi kok maksud saya supaya sama-sama kita mulai mengembangkan pengetahuan dari Al-Qur'an ya. Dari Al-Qur'an. Sekarang masih lanjut Ibu Didi. Tertulis di situ kan masalah mengenai memberi nama surat kalau dalam bahasa Arab suratun nari. Jadi Nuri. itu kan dulu. Ya. Suratun Nuri. Ya. Pernah enggak Ibu baca kalau Ibu tanya kepada ambo kepada Ustaz Pak Yahya, Pak Ustaz menjawab. Kalau surah pakai shot apa tuh? Pakai shin Pak. Enggak, dan ambo tanya pakai shot. Enggak pakai shot. Enggak, maksud aku kok pakai shot ya? Oh, gitu. Kalau pakai shot lain lagi artinya, Pak.
Itu apa artinya? Foto atau gambar. Foto. Ya. Gambar, surat. Ya. Kalau kini sin. Iya. Jadi kalau risalah misalnya, risalah apa itu kan surat juga. Surat juga. Lai pernah mencari perbedaan-perbedaan itu. Surat dalam Quran dengan surat yang ditulis. Ya, itu Iya belum Pak. seketek. Itu sudah itu ikut cek lah. Dari bahasa, mangko ibu baca tadi nuri. Mudhafun ilaih Pak. Sudah pun lain. Mangko ibu baca suratu. Karenanya yang kata si mudhafnya itu harus pakai baris depan. Malah itu aduh baris di atas jadi mudhaf ilaih. Dia Ya, mudhaf. tapi tergantung jabatannya Pak. Itu apa jadi jabatannya? Mangko Kalau ibu misalnya baca baris suratu. sate, kalau baris sate mungkin suratunya itu surat itu mengenai maf'ul, ada keterangannya nuri. Jadi kalau misalnya suratu, sudah itu ya tergantung jabatan dari yang mudhaf ini. Sekarang kalau suratu bagaimana? Mubtada. Kalau ini mubtada, kata Pak Ben, mana kabar? Ini suratu ini kabar ini Pak. Kata Pak Dei, suratu ini kabar sama nuri itu. Nah, ada madzuf untuk mubtadanya. Mubtadanya apa tuh Pak? Hadhihi suratun nur. Itu batu. Kalau dibuat mekoh itu dibuat apa kabar? Kamu mubtada kalau kabar lah betul. Kalau ikut di mubtada, ma kabar. Tapi kalau Kecik Budi di satu lagi tadi dibaca surat apanya? Suratan nurinya. Kalau dibaca suratan nuri kan surata. Berarti apa Ibu sembunyikan di muka? Ada kalimat fi'il dan fa'il. Enggak apa Ibu sembunyikan fi'il fa'ilnya? Iqra. Kata Pak Edi ikra. Maka kalau ikra tentu bacanya Pak Edi ikra. Ikra. Mas. Nah, itu Amar. Kenapa? Iya, ikra terus ikra surata. Ikra suratan nuri. Ya, itu caranya. Ikra suratan nuri. Engkau bacalah surat nur. Jadi ambo buat suratannya, baitunya. Ambo sembunyikan ikra'nya. Tapi kalau misalnya akra'u habis saya ilmu dari baca, aku akan membaca surat nur. Tapi kalau disembunyikan hazihi atau tilka tidak masalah tadi. Aku mubtadanya. Itu cara apa itu? Lai paham. Jadi ya, Pak. Mencari-cari ayat tu jangan tagage. Jadi banyak mak tak aku ditulis di orang ku ya. Jadi surat Nur. Sudah itu kalau penomoran di dalam Quran nomor berapa nomornya? 24, nomor 24, Pak. 24. Jadi hendaknya mengertilah nomor 1 nomor 2 nomor sarspek balik Jadi awak nak tanggung-tanggung lagi membahas sudah itu hubungan ayat hubungan surat dengan surat. Itu ada di apa itu di Quran dan di terjemahan Departemen Agama itu ada tuh. Itu berarti mangko digambarkannya itu munasabah nama ilmunya tuh. Kan ada setiap surat itu ada ceritanya mah. Nah, turunnya kok sebenarnya surat kok di siku ada sebutnya. Ada isinya kok. Ya. Gitu caranya ya. Jadi kalau jumlah madaniyah ini berapa Pak macamnya? Katanya mengatakan 20, betul Pak? Itu kan sekarang begini, pengelompokan itu pun perlu dicari. Yang pengelompokan madaniyah sama makiyah itu sebenarnya itu kan
enggak sepakat. Nah, tapi itu makanya gitu boleh-boleh saja. Saya sudah pernah misalkan Pak dari 114 surat itu berapa yang Madinah, berapa Mekah. Nah, itu makanya kira-kira begitu gitu. Jadi nggak bisa dipastikan. Cuma ada yang penting. Ini sebelum kita pindah ke apa ya ke bacaan ayatnya. Sebenarnya pengelompokan Makkiyah Madaniyah itu gunanya untuk apa? Ya kalau sekarang tentu kita mengenai Madaniyah itu yang banyak dipelajari Pak, karena itulah untuk tuntunan hidup kita. Iya, jadi kalau itu tinggalkan Makkiyah. Enggak Pak, Makkiyah itu sebagai sejarah buat kita Pak. Oh, ya oke, Tentu satu pendapat. Kalau Pak Edi, Pak, aku nunyo dikelompokkan di buya-buya tu Makkiyah Madaniyah. Ikulah kuliah S3 mainnya kamu. iya Pak. Ya, walaupun dosennya enggak profesor nah. Kira-kira guna yo. Mangko dibuat orang Makkiyah Madaniyah di para pendahulu tu. Rasulullah lah ada nyuruh lah. Jadi kita bid'ah lah. Kira-kira coba pikiran benar enggak salah gitu. Untuk melihat perjalanan sejarah kehidupan Nabi itu, Pak. Hampir-hampir ya. Jadi nampaknya yang tujuannya kan begini. Allah menyuruh supaya dipakai oleh manusia ini cara Islami hidup. Jadi didakwahkan, disampaikan. Jadi salah satu usaha bagaimana melihat cara-cara untuk menyampaikan apa itu, itulah makanya dikelompokkan orang lah supaya murah awak mempelajarinya, supaya murah kita belajarnya bagaimana menyampaikan dakwah, bagaimana metodenya, dipelajari. Oh begini masa Rasulullah dulu, maka begini di Madinah begini gitu. Jadi untuk strategi mencari menyampaikan ajaran Islam untuk keselamatan hidup manusia, mengajarkannya kepada pribadi, rumah tangga, masyarakat, bangsa, dan umat di dunia. Jadi nampak awak kini kok dengan ada pengelompokan, setelah dibaca-baca ayat-ayat yang diterima, tapi itu berdasarkan riwayat juga. Berarti yang sangat utama sekali dulu adalah tauhid dulu ya. Ya, tauhid maka. Kalau sudah dia betul-betul kenal dan mengakui Tuhan sebenarnya, maka dia akan realisasinya peraturan atau ketatanan hidup itu. Jadi itu gunanya. Jadi gunanya dibuatkan pengelompokan itu. Atau guna lain kira-kira. Cobalah. Itulah hasil-hasil bacaan tuh. Hasil-hasil bagi kuliah ke mahasiswa dulu tuh. Gunanya ke dibuat model itu dibuya-buya dulu. Padahal Rasulullah tidak nyuruh. Jadi itu mangkonyo. Kini yang bersuruhlah Pak buat baca. Sebenarnya ada gunanya tuh. Jadi mangko berlindung kepada Allah daripada cara-cara kejahatan yang misalnya keburukan-keburukan yang kita buat. Jadi itu gunanya yang terakhir. Jadi dua inti pertanyaan Ambo tadi. Pertama, pengelompokan Madaniyah Makkiyah itu garis besarnya pokoknya Rasulullah setelah hijrah ke Madinah, seluruh ayat itu dikelompokkan ke Madaniyah. Tapi yang antara-antaranya tetap itu ukuran besar, tapi ukuran nanti untuk isinya nampak. Jadi dari isinya itu, rupanya bagi orang belakang strategi untuk menyampaikan ajaran Islam. Itu mangko kini payah nangka disuruh orang syariat mengkurang tak menutup aurat, ya akan menutup auratnya. Yo, Tuhan Allah pun tak semana diketahuinya, tak dirasukannya. Menurut undang-undang ke dibuat, yo undang-undang itu kan lah di Madinah. Ya, itu makanya ada
pernah ceramah ya itu. Mungkin kenal dulu dengan apa ya, Pak Edi atau Ibu Didi atau orang-orang lama lah. Buya Ayub Al-Lazi almarhum rahimahullah. Ayub Lazi. Ayub Lazi itu di masa sama bersepeda kami ceramah tuh. Ya, bahasa si takwa tuh. Dipaciknya sepeda Ustadz. Bangku banyak Ustadz mengajarkan ayat-ayat Madaniyah, Makkiyah. Nah, aja ya ambo ya. Ya, keceknya begitu. Di Sumatera Barat kan lah Islam sadunya. Jadi ambo kecekan dan Islam Sumatera Barat kan dulu leluhurnya anak-anaknya kan alun tentu terima secara Islam. Iya. Mungkin akidahnya perlu galak. Nah, itu strateginya. Ya sebab kalau orang mengaji akidah tuh kadang-kadang kurang apa ya, kurang aku nak langsung sekali halal haram gitu. Bagi kira-kira Pak Edi, Pak Bet, Pak Tommy, kalau halal haram cerituan kurang bagi kira-kira langsung. Lari orang. Nah, itu. Jadi barek rasulnya. Itu mangko tapi laut itu sampai kini saruk bertonton tuh. Dimanapun lautnya tidak tahu kalau laut di Jawa. Ya sebabnya kesadaran orang membuang sampah kok tetap ke laut. Baca rohnya. Dibuat itu peraturan barang siapa. Kan itulah Madaniyah tuh. Barang siapa membuang sampah, didenda. Kan itu. Jadi itu ya disampaikan juga. Tapi kesadaran orang jangan mencampakkan sampah itu nampak ya. Jadi ini Bapak komentar tentang apa baru Fangkas Surek baru ya. Kini alun maju lah. Calek bahas sungguhnya Pak Nawawi. Lah calek tafsirnya, calek yang betul lihat aku. Akunya kesimpulannya. Aku. Coba. Apa bacanya Bu Didi? Bu Didi dulu. Suratun Nuri. Lambe-lambe je bagi. Suratun Nuri. Nuri. Ya. Enggak itu baca Arab tuh. Suratun Nuri. Coba ulang. Suratun Nuri Madaniyah. Suratun Nuri Madaniyati. Suratun Nuri Madaniyatu. Coba Pak Bet. Apa coba Bet? Madaniyati Pak. Enggak Pak Bet lo, Pak Bet lo. Sudah itu Pak Edi lah. Suratun Nuri Madaniyati. Coba Pak Edi. Suratun Nuri Madaniyati. Pak Tommy, lah bisa Pak melihat Pak Tommy? Enggak. Apa? Halo? Jadi Pak Tommy tadi mic-nya ditutup coba Pak Tommy. Dah. Mute, enggak. Nah, sekarang itu salah ketiga-tiganya. Pak Tommy membaca. Nuri Madaniyati. Enggak. Barisnya Madaniyah apa Pak Tommy? Madaniyati. Sampai-ampainya salah baru. Madaniyata betul lagi. Coba ulang balik. Nah, berlomba. Saya betul. Suratun Nuri lah betul. Jadi gunanya Suratun Nuri itu? Sebagai pokok kalimat. Terdiri dari mudhaf ilaih. Apa kabarnya? Madinatun atau Madaniyatun. Dia pakai gagah Pak Be. Madaniyatun. Baik. Itu maksud Ambo Baraja aku Tanang lah. Siapa menulis kau? Nawawi. Pak Nawawi. Celeknya cara Baraja. Berapa hebatnya tu. Suratun Nuri Madaniyatun. Seperti ada titik dua dia tuh sesedan nun. Ada ayahnya di bawah ada
Madaniyah ini walaupun nggak dikasih tasdid lah jaleh itu madaniyah. Nggak mungkin. Titik, Pak. Ini Ah, titik. Untuk ada titik di bawah seperti ya. Mana Iya. Madaniyah. Ya, Madaniyah. Tapi alah madaniyah cek apa cek lain Pak Edi? Ya Pak. Selain lawan madaniyah aku cek lain bagi cek lain kelompok cek lain. Makiyah. Itu. Baik itu. Jadi tidak mungkin kena lain. Mungkin dawetnya nambah serak nan jale suratun nuri madaniyatun. Gitu. Oh, madaniyatun. Ya, madaniyatun jadi gunanya. Jadi khobar Mubtadanya mah Suratun Nuri. Suratun Nuri. menanggung beban baris depan marfu ya. Suratun. Suratuna. mubtada. Iya, menanggung beban mubtada itu nama. Suratun. Ya, Yang suratu. Ini menanggung beban baris depan. Kalau nuri, Mudafun ilaih. mudafun ilaih. Tapi kedua-duanya itu menjadi mubtada, jadi pokok. Nah, itu makanya bisa nanti dilihat. Jadi kalau surah ini itu yang saya katakan apakah surah ini betul-betul kata tok, kata benda atau ada berasal dari masdar atau berasal dari kata kerja. Begitu juga nur. Kalau nur itu jaleh nur ko kata benda semata-mata kata benda atau ada kata kerjanya nur. Ya, kunci ya. Ada kata kerjanya ya Pak. Makan pagi tadi saya dulu. Kata kerja ya? Kata kerja. Tengok kamus Pak. Ya, nantilah Abe itu maksud embu itu marah-marah. Jadi sebelum ibu membahas itu sampai kalau bisa misalnya awak bercerita mulai mengurai-nguraikan ko, berarti awak nur surat nur ko, kalau surat ada persamaan begini. Kalau nur ada begini. Jadi kan kambang pengetahuan awak. Iya Pak. Luas pandangan awak. Kalau nur itu kan berarti kalau nar, lihatlah nar. Api. Kalau nar itu pun kan ada sebenarnya nar itu pun apa namanya fiil juga itu sebenarnya ada asalnya. Jadi nur cuma lari ke waw dia. Kalau nar kan Alif. Itu maka ada niran. Nah sekarang kita teruskan aja dulu. Jadi kalau begitu surat Nur adalah surat Madaniyah. Nah, ini sudah ditulis oleh Nawawi. Lalu masih Ibu Didi. Lanjut Ibu Didi. Wahia. Ya arba'a wasituna. Terus? Ayah. Coba Pak Tommy lah, Pak Tommy. Wahia arba'a wasiyatuna ayat. Kasih baris. Kalau Didi matiannya ayah. Nyo kata benda aku ndak do mati dia. Nan mati itu apa? Kita kana. Kan 3 kata. Nan mati itu apa biasanya? Fi'il amar. Ya fi'il. Kalau itu tanda bagi fi'il tuh. Istimewa tandanya mati. Anan kalau istimewa tandanya bagi kata benda apa? Pakai alif lam. Enggak, itu tanda baris-baris. Kalau tanda i'rab yang istimewa fi'il yang tidak ada bagi isim adalah tanda mati. Ya kan? Ya. Fi'il tuh. Kalau tanda bagi isim yang tidak ada bagi fi'il apa? Rafa. Kasrah. Sebagai fi'il nggak ada kasrah. Benda. Pakai alif lam. Enggak itu dah Ibu Didi. Ambo kerjaan tandonya bukan tampang alif lam. Mengenai baris. Kalau kata benda
baris nanda ado dinyo tando mati. Itu mengko ayatan yang dibaca ayah. Ya, Pak. Kalau kata kerja nan tando nak ada bagi kata benda adalah baris Bawah. Kasrah. bawah. Jadi kalau fiil nak ada baris bawah tu. Kan itu mengko muncul apa ko? Ana mengko nun trapo ko. Ya, nulur ayah. Apa latar belakang kenapa muncul nun lil wikayah? Saya bisa jawab itu. Karena fiil tidak bisa menerima. Karena baris tapi Karena Enggak, fiil naik. maksudnya kapan munculnya nun lil wikayah itu? Kalau di belakangnya iya, Pak. Ya. Kalau mau mendekat ya mutakalim kepunyaan kepada fiil. Mulai itu patangka itu. Tapi kalau mendekat ke kata benda dia nggak masalah. Misalnya kalau Robbi ya nggak masalah tuh. Kitabi, ustazi nggak apa-apa. Tapi kalau mulai mendekat Nasara, terpaksa pakai nun. Nasarani. Kalau mendekat kepada fiil amar, unsurni. Gitu. Nah itu dia. Jadi, tapi dua orang baca tadi, Pak Tommy sudah coba Pak Bet apa? Wahia arba'a wasituna. Wasituna ayatan. Kalau Pak Edi, Bapak Edi. Wahia arba'a wa sittuna ayati. Di sikon dan tando rambu-rambu. Wahia itu jadi agun. Mubtada. Kalau mubtada mesti ada khabar, tapi Ya pembacaan arba'a khabar wa sittun ya Pak. Kayak kena baca arba'a wa sittun. Coba Pak, coba ulang Pak Edi. Wahia arba'u wa sittuna ayati. Iya. Jadi ayatin itu sebenarnya kalau dibuat kalau situna aku lah banyak kok Pak. Inyo ada wa sama nun. Ndak mungkinnya jadi mudhaf dah. Kalau diidopatkan ke ayatin. Jadi ndak boleh ayatin. Jadi nan bakunya ayatan. Ayatan. Menjadi keadaan. Hal. Iya, menjadi hal. Jadi jumlah mubtada khabar. Khabarnya mah khabar. Wasituna ayatan. Ya. Cuma pakai apanya? Sebenarnya khabarnya tapi arba'un. Oh iya. Ya kan? Wahia arba'un ya Pak. Kalau situ Arba'un wa sittun. kan marfu'ju tuh. Ya. Jadi sebenarnya sama. Cuma kalau ini soal bilangan. Kalau soal bilangan, ya bilangan. Bilangan kita belum begitu dalam. Jadi arba'una wasittun. Kalau arba'un itu berapa artinya arba'un? 4. Hari Rabu mah. Hari Rabu. Raba'a. 4. Raba'a ya. Keempat. Kalau satu apa? Wahid. Ya ahad. Ahad. Akai. Pakai nakai. Kalau dua? Isnain. Nain. Ya, Senayan. Ya, Isnayan. Kalau tiga? Salasa. Salasa. Kalau ampe? Arba'ah. Itu arba'ah. Kalau lima enggak ada. Lima itu Khamis sebenarnya. Tapi dia enggak dipakai itu. Ledo. Lah ya do mah. Dia apa mah di mage di dekat apa ko dekat Pekan kami. ya. Kampung Pak apa mah. Ya, Kan ada pekan pekan kami mah. Pekan kami. Pekan akai ada nak? Pekan akai. Pasakai Pak. Itu. Mana? Semuanya Pekan Senayan? ada Pak. Ada. Pekan Raba'a? Ada. Pekan Kamis? Ada tuh Pak. Aduh, Di kamar. Kalau Jumat pekan atau balai kerja orang? Panjang. Mulai Jumat. Lah santai orang Minangkabau gue ya pengaruh. Kalau Sabtu, balai Sabtu atau pekan Sabtu ya? Balai.
Balik. Nah, Berarti sekarang arba'u ampe, kalau situn 60. 60. Kalau situn saja, sitah 6. 6. tatun 6. Jadi bilanganku ada jantan, ada betino. Ada arba'un, ada arba'atun. Ada Ya. situn, ada sitatun. Jadi dua, ada pedusi, ada laki-laki. Jadi kalau arba'una wa situn, berapa artinya jadi? 64. 64. 4 dan 60. 60. Nah, jadi 4 dan 60 baru ayatan. Apanya yang 4 dan 60 itu? Menerangkan ayatnya. Itu pelajaran awak lama lupa tuh. Jadi itu sebenarnya. Kalau halko menerangkan keadaan kerja. Kalau hal itu menerangkan keadaan pekerjaannya. Pekerjaan si fa'il atau pekerjaan si maf'ul. Keadaan si maf'ul ya. Nah, tapi kalau ini menerangkan apa dia? Jenis ukuran. Nah, ini namanya tamyiz ya. Jadi berapa dan dianya apa itu? Dan dianya ayat dan dianya surat. Hah? Dianya apa, Bu? Dianya Nur. ayat. Dianya surat Nur itu Ya, dianya surat Nur itu 4 dan 60 berarti 64. 64 ya. ayat. Apanya yang 64? Jumlah ayatnya. Itu maka dibuat ayatan. Menjadi tamyiz dia, menjelaskan ukuran. Berapa kilo, berapa meter. Gitu. Jadi 60 ayat. 64 ayat. 60 data, 60 dalil. Itu yang semuanya itu madaniyah. Entah kalau ada komentar orang kecuali ayat itu. Ada enggak? Ada situ? Enggak? Ada, Bu? Biasanya di dalam terjemah ada biasanya, Pak. Hah? Di dalam terjemah ada biasanya. Namanya Enggak, karena saya di dalam terjemah sudah saya lihat juga, enggak ada. Sepakat, nampaknya sepakat orang bahwa surat Nur itu semuanya turun dikelompokkan ke Madaniyah. 64 ya. Mulai hari ini dihafal ya. Ya. Sama-sama. Insyaallah, Pak. Awak mulailah menghafal. Jadi untuk besok lainlah nanam tunjuk sesuai judulnya. Entah Pak Edi, entah Pak Abed, entah Ibu Sabrina. Kini itu maksud awak tuh Pak Abed. Iya, jujur. Yalah. Jadi kalau banyak dapat bacaan awak, yuk kini awak jadi mahasiswa kok mah. UT kok UT. Oh, iya. Nah, kini jumlah kan rajin Pak Nawawi almarhum. Kini agunonya mangko mau tampilkan kau salah satu ditafsir kau. Coba siapa yang bisa menjawab? Bang kau mau cogoan takah kau tulisan Nawawi. Coba kira-kira saja lah, tidak ada salah dah. Kira-kira mangko mau tampilkan. Supaya lebih mengerti. Benar. Mengerti ya. Lebih mengerti Pak sejarah turun surat itu, Pak. Iya, itu Yojo, tapi nan pokoknya tuh kalau awak cari ke diri daripada Nawawi itu, Pak, awak kan ke Baraja, Pak. Betul, Pak. Pelajar sungguh-sungguh, Pak. Itu. You sungguh banget. Bara keceknya 60 kalau itu 60 ayat tuh lain payah Baraja itu murah. Enggak maksudnya menghitung jumlahnya tuh. Payah lah, Pak. Murah lah. Karena Quran itu kan ada surat 6, ada ayatnya mereknya mah. Dan payahnya di bawah kuah. Coba lanjut Ibu Didi nan di bawahnya lain. 60 ayat itu kan murah tuh. Cari Al-Quran lalu jumlahnya. Itu.
Wa alfu wa salas. Ya, Maniyat. wa alfu. Wa salas maniyat. Di atas kan arba'u wa situn. Kalau di sini Ya. wa alfu. Alfu wa samaniyatu. Salasu, salasa, salasi betul lah penganaw. Kalau Ya. celik di atas kan arba'u wa situn. Ayatan. Kalau di sini wa alfu wa salah. Wa salasat. Kenapa salasa? Mi'atun. Ya itu nak betul. Wasalasu Atun. tin dibuat Pak. Wah, ya dia jadi makul ya Pak. Mudah pun nilainya. Sudah penilai. Jadi alfu wasalasu mi'atin. Kalau alfu berapa ti itu? 1000. 1000. Kalau salasu mi'ah 300. 300. Jadi 1000 dan 300 menjadi 1300. 300. Aku nan salut awak. Ini ada lagi Aponan 1300 tu aku di belakang. kata-katanya. Itu aja itu. Atau Nasibu kalimatan. kalimatan. Kalau nan tadi ayatan. Ya. Gunanya yang tampilkan tu begitu. Yo rajin yo mau hitung-hitung. So, kalau jumlah ayat tu cari si Quran. Quran kok kan ada jumlah-jumlah ayatnya, perhenti-perhentian. Tapi nanti Allah mengelompokkan sampai Allah membuat catatannya tuh seluruhnya. Barat ayat dari satu. Itu bara ayatnya 60. Di bawah ada membuat mah. Bara kata-katanya 1316. 316. 16 ya, 316. Bara jumlah huruf? Hurufnya ke di bawah. 5000. Wah, tidak nampak tuh. 5.980. Bayangkan tuh Pak. Baraka basi tungkinnya mempelajari itu. Cuma beko bamang ko perlu bananya membuat seperti ko. Nah, balik kaji. Kalau dibaca hurufnya sekian pahalonya itu kan memotivasi itu. Sekian katonya. Kato itu pun dipelajarinya. Bisa dipisahkannya mah huruf jar atau mah nan dijarkan. Cuman yang jadi pertanyaan di Ambuk ini kata-kataku apakah kata yang serupa dihitungnya taruh apa disamukannya saja. Saya dalam pernah coba mengerjakan kok. Gue cari surat Fatihah lupa 6 pendek atau surat Maun tu. Barake cek Nawawi jumlah katanya hurufnya. Coba hitung. Kalau huruf nan serupa apa disamukannya apa masuk hitungan dia. Bekol lah di kerjaan kok. Waktu sedang istirahat duduk sudah bersegeh badan celik Quran. Jadi untuk mempelajari Quran kok banyak caranya dibuatnya. Jadi tidak ada hari-hari untuk menghayal untuk tidak karu-karuan. Kalau menghayal itu kalam dari itu Pak. Itu tidak nurlai. Boleh menghayal seperti orang filosof, tapi kan untuk jalan berpikir saja. Nah, jadi nan bawahnya kau bacanya wa alfu. Mungkin ada orang baca wa alfu wasalasu atau wasalah. Tapi kalau dibaca wasalasa, tapi besok alfa wasalasun ya. Sama itu. Arba'un wasitun. Arba'un situn. Jadi alfu salasu mi'atin. Sudah tu. Silakan Ibu Didi, apa bacanya lagi? Wasit. Tadi kan wa alfu wa salasuna mi'ah, terus wasit. Wasamanuna. Itulah kamu apa ini tuh? Yang tadi juga kan Pak? Kan Iko ada masih lagi. iko selesai lah, tapi singgah kota dia. Wa Ibu kan? khamsatu. Aku lah ya.
wa alfu salasumiatin terus wasit. Wasita. Bamang ko ibu Was- sita tapi atap. Asarot. Wasitu terus Asarota. ya sama dibuat wasitu asyaratin kalimah. Kalimatin. Tapi Kalimatin. kok ayatan tadi? Kalimatun, Pak. Indah. Iko kan lah ayatan tadi. Kalau iko kira-kira? Iko kan ayatan bacanya. Kalau ini iko kira-kira bacanya, Pak Bet. Kalimatan. Itu. Jangan lari lo ke kalimatin. Kok kan lah dipandunya kok. Wahia arba'u wasituna ayatan. Ya. Berarti 60 ayat. Wa alfu salasumiatin wasitu asyaratin kami kalimatan. Berarti 1.300 dan 60 baru dan 610. Kalau 610 berapa itu? 60. 610. 60. Hah? 66. 610 berapa itu? Kalau ini kan 6. Ini 10 berapa jadinya? 16. 16. Jadi 1.300 dan 16. 10. Jadi kalau begitu 1.316 kata. Kata ya. Kalau bahasa Arabnya kalimah. Kalau bahasa Indonesia nanti kalimah susunan kata. Kalimat itu artinya kata. Kalau kalimat bahasa Arab jumlah. Jumlah. Awak antah nan salah tentu awak meniru Arab dikecain kalimat. Kalimat adalah susunan beberapa kata yang punya maksud. Sedangkan kalimat bahasa Arab adalah kata, belum ada bentuk kalimat. Rajinnya dia, jadi dia hitung-hitungnya dan dari 160 sampai ayat itu dia hitungnya. Misalnya kan suratun itu pangkanya sin, suratun cie, sudah itu anzalna. Anzalna ku barako kalau iko anzalnaha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Pak. Ya, itu huruf tuh iko nan kata kalimat. Suratun kalimat cie. 3, Pak. Kalau iko 3 kan berarti 5. Ya. Wow itu cie 6. 5. Cie 3 jadi 5, 6. Paratna 8. 1, 2, 9. Itu contoh. Jadi mengkombo takana dan mengkombo tampilkan niko supaya sama-sama memotivasi diri awak. Baitunya rajinnya menyusun tu. Jadi kalaulah bentuk kalimat atau kata dibuatnya bagi awak nan sudah berajaan nan tabayang di awak kalau lah cerita kalimat. Silakan Pak Edi. Nan tabayang di Pak Edi. Kata maksudnya ya. Kalau lah kata kecek Pak Nawawi ko anan tabayang dewa untuk pengembangannya. Ya bermacam-macam itu Pak. Bentuk-bentuk kata lah. Bentuk kata, tasrifnya. Kalau bentuk-bentuk kata itu kan tabayang dewa banyak. Ada fiil, ada kata benda, ada huruf. Begitu cara. Bentuk-bentuk kata. Kalau dihitung semua bahasa Indonesia bentuk-bentuk kata saja, tidak mengambang pengetahuan ada. Tapi kalau ahli bahasa Indonesia mungkin ya juga. Nah, itu bentuk kata. Di bawah lanjut sikit lagi Bu Didi. Kau contoh cara mengaji besok ya untuk hari Minggu. Wa khamsatu. Wa khamsatul alfi. Alfi watis'u tani niati kan wa khamsatul alfi sebenarnya bukan alfi
wa khamsatul alafi alafi. Khamsatul alafi. alafi. Watis ama. Jangan Watis tis'ah. Semua jatuh kan ladu di pandunya tuh. Iya. Watis umma. Ya, tis'u cie, mi'ah cie lah dua tuh. Iya. Tis'u mi'atin. Mi'atin wasamanun. Samanuna harfan. Wasamanuna harfan. Wa khamsatul alafi wa tis'u mi'atin wa samanuna harfan. Khamsatu apa arti khamsah? Itu nak khamis 5. 5. Alaf 5.000. 5.000. Kalau alpun cie. Jamak. Kalau alaf berarti banyak. Banyaknya banyak apa kok? Banyak taksir. Taksir. Apa undang-undang banyak taksir? Dari kata dasarnya berkurang, ada yang bertambah. Ya, berubah dari tunggal. Kecian berubah dari tunggal. Karena awak ke jamak gua. Berubah dari tunggal. Perubahannya itu mungkin bertambah, hurufnya mungkin berkurang. Itu nampak ya. Cik banyak membaca sawaknya, tapi sebagian ada bisa timbang, ada ukurannya. Jadi 5.000 dan 900. 900 dan lain. Wasamanun. 90. Kalau ya, Pak. wahid isnain salasa arba'ah arba'ah apa lagi? Khamsah, sittah, sab'ah, terus samanya. Sekarang samanun 80. 80. Harfan Huruf. Berapa harinya menyelesaikan kok kira-kira? Umurnya berapa? Umur Pak Nawi itu, Pak? Itu terpaksa dibawa balik, dibaca tulisan dan menulis tentang sejarah biografi hidupnya. Iya. Stembing baca Stembing Biko. Stembing nulis orang Barat, bayangan tuh. Ahli-ahli sejarah. Batarakanya dua. Apa? Batarakanya dua menyelesaikannya. Itu. Jadi inyo tentu jaleh inyo bau dua, inyo jaleh inyo menuli. Antahnya mau enggak menggotak-gotak kacang tujin, tak tahu. Tapi nan ditulinya. Jadi kalaulah huruf nan diceritakannya, maka takanalah dia awak ceritanya kebaikan huruf. Nah, sebenarnya huruf-huruf Arab Quran itu kan pengungkapan Nabi Muhammad. Kalau Allah mengejaan ke Jibril, ya itulah entah bahasanya bahasa juga. Bahasa Jibril ke Muhammad, Muhammad orang Arab itu juga cari, tapi Nabi Muhammad mengungkapkan itu cumanya kok bisanya langsung mengungkapkan menurut apa bahasa-bahasa itu tandanya nak Muhammad dan tukang karangnya dong. Kalau Muhammad tentu tukang karangnya yuk. Tapi tidak ada yang berkalam, melainkan dia yang berkalam. Iya, tidak ada itu antara Jibril antara Allah ke Jibril. La sautun. Tapi tiba dari Muhammad maka berhuruf dah itu. Ini orang Arab. Nah, kata kaji orang mereka, tidak adalah Muhammad berkata, melainkan yang berkata itu Allah. Ya itu kan untuk memurnikannya. Itu kan memurnikannya. Cuma kata-kata itu kan seolah-olah ada dipilih. Jadi itu memang orang sufi itu mengecewakan tidak dipilih Muhammad kata-kata itu.
Itu maksudnya. Jadi tidaklah kata Muhammad, tidaklah huruf Muhammad. Itu artinya, ya orang tu nak nyampein ke sini tentu yo. Iyo kan kalau dari guru ke guru, guru ke guru, guru ke guru tu lah lebih di tengahnya lah. Jadi- Awak mampu bisa belajar bahasa, bayangkan tuh. Orang ulama dulu dipikirnya pula sehingga lahir bahasanya. Oh, kok jadi hal. Cuma kok ada beberapa perselisihan. Nah, tadi yang berlupa. Beko mulai membahas tuh ya. Jadi hurufnya 5.980. Jumlah Ya. katanya 1.306 balik. 16. Ayatnya 60 lampe. Tapi mengenai apa kok beko mungkin ada perselisihan beko tuh. Nah, sekarang tiba di ayat seketik ya. Suratun. Nan tertulis di Quran Ibu Didi apa? Suratun, Pak. Coba Ibu Didi komentari dulu. Suratun saja, Pak. Enggak. Surat itu Kalau Pak Edi, Pak Bet, Pak Tobi mengomentarinya. Dalam Al-Quran, nan adu kini kan Quran Utsmani kok. ya. Quran Utsmani kok ditulisnya suratun. Tapi di Quran lain beku ada yang menulis suratan. Tapi jangan awak heboh. Awak nan tidak punya pengetahuan. Kan lah ada apa mah? Imam datang ke Masjid Istiqlal, dibacanya mustagimnya kerja. Allah heboh orang. Ya, tapi itu mengkombokian. Kalau mengaji di tengah orang dan tidak berilmu, jangan dibuat macam-macam. Tentu atau untuk supaya pandai. Jadi nanti berbeda itu. Coba lah Ibu baca apa Bu? Nawawi ko coba. Kata Ibu Nawawi kalau apa tu seketik cuba diawali lain. Awak tutup kaji awak lagi. Kalau Nawawi menuliskan bah. Nawawi menuliskan yang pertama diuraikannya mengenai jumlah-jumlah huruf kata Ya kalimat itu, Pak. lah. Ini surah tu lah, surah tu. Baca. Kan ada surah tu. Ya. Tidak ada tafsirnya Bu. Tidak buka, Pak. Oh gitu. Coba Pak Edi. Coba apa Pak Edi? Kenapa Pak? Nanti tafsir Nawawi. Ada buka? Tafsir itu mencarinya susah, Pak. Pola banyak buku gini. Nah, ayatnya udah bagian nomor Pak. Jadi Oh gitu ya. iya, mau cece mencarinya. Oh ya, agak tanda. Pak Bet lah ada tafsirnya Pak Bet. Alun Guru. lah. Tafsirnya kan dua. Dua, tapi Pak Tommy lah ada Pak Tommy ya. Ibu Didi lah sebut. Dua ya, Pak. Suratun jilid 2 tu, jilid 2. Saya lihat kalau Suratun Nur. Iya. Jadi nanjale di siku dibaca suratun ya. Kalau di Al-Qur'an kini di Usmani mah rasam Usmani Quran awak tu. Suratun. wa qara'a Hasan bin Abdul Aziz. Wa qara'a Hasan bin Abdul Aziz itu, Pak. Ya. Qara'a bukan itu. Yang dekatnya. Ya, surat itu qara'a yang di atasnya.
Jangan qara'a dibaca itu. Amat mata. Jadi qara'al amatun. Amatu. Ya. Amatu. Birrafi. Ataupun yang betulnya bukan itu dibaca, tapi ya bisa dibaca quri'al ammah. Ya kalau quri'al ammah maunya quri'atil. Jadi ini mungkin qara'al ammatun. Ammatu, jangan ammatun. Coba Amatu. qara'al Amatu. ya amatu Birrafi. birraf'i. Terus Ala terus annahu khabru. Ya. ya Jadi mubtada. Mubtada'i Tadai Mahzufi. mahzufi. Sampai situ dulu. Coba diulang Pak Edi. Qara'al amatu birraf'u ala ini huruf jar kok. birraf'i ala annahu khabaru mubtada'i khabru mubtada'a mahzufi. Mubtada'i mahzufi. ya mahzufin. Mubtada'i mahzuf. Apa artinya itu? Telah membaca? Ada disembunyikan. Enggak. Telah membaca secara umum. Amat itu secara umum, Pak. Ya. Membaca secara umum dengan rafa. Ya. Atas bahwasanya khabar. Bahwanya surat yang kabar mubtada yang dihazafkan. Kabar mubtada yang dihadapkan. Dengan mubtada yang disembunyikan. Nah, itu tadi apa? Senggus itu kajinya. Jadi kalau dibaca suratun, jadi apa gunanya? Kabar. Mana mubtadanya? Hazar. Qara'a. Disembunyikan. Apa yang disembunyikan? Hazihi. Maka haza laki-laki. Hazihi. Hazihi. Jadi disembunyikan mubtadanya hazihi. Ya. Jadi kita ini adalah secara umum. Itu maka di belakang itu disebutkan hazil ayatul atiyat ati. Maksudnya ayat-ayat ini gitu maksudnya. Jadi ayat-ayat ini zikruha disebutkan. Jadi haza maksudnya hazard yang disembunyikan itu pengertiannya ayat-ayat ini gitu. Baru disebutkan dia. Hazihi suratun. Gitu. Jadi disembunyikan ya. Jadi dibaca suratun. Jadi ini adalah ini maksudnya ini ayat-ayat satu surat. Satu surat. Makanya antara risalah sama surat itu hampir mirip nampaknya. Surat cuma pengelompokan dalam ayat ya dalam kitab suci. Kalau risalah mungkin satu tulisan. Kalau surah Shad itu foto. Nah, sekarang ada yang membaca nanti suratan. Nah, itu yang kaji kita tadi. Kalau dibaca suratan, apa yang disembunyikan? Fa'il. Fi'il dan fa'il. Bisa disembunyikan nanti ikra'u. Bisa dibaca isma'u. Gitu ya. Jadi kalau nanti bertemu nanti ada orang membaca suratan, salah. Di kiciannya kok ambo mode itu. Itulah panjang agak yang mau nanti tulis tahu ambonya. Dia enggak masalah. Itu mah ambo kician orang-orang alim ko dan berlagak lo di menguji. Jadi imam nan datang Masjid Istiqlal ko di bayanya tuh. Baca Fatihahnya ihdinas siratal mustaqimnya. Heboh orang. Aku salah.
Diterangkannya cuma kiraatnya itu akan menurut riwayatnya. Tapi nanjale orang lah bisa dijawab. Ya nanjale jamaah Istiqlal kan tak begitu alimnya awak terpandu itu. Nah, jadi dia bapak-bapak kalau ini khabarnya sampai mana khabarnya ini? Sampai sampai Ya. ayat Zikruh. Mana zikrnya ayatku Suratun anzalna. Sampai mana ayatnya itu? sampai ayat ini, bro. Suratun al Sampai sini. Iya. Kan suratun anzalna. Sehingga situ lengkap tuh. Cuma beko dipelajari jumlahku jadi agunonyo betul. Itulah ya. Lah, jadi bapak-bapak ibu-ibu, saya mau ngajak bapak-bapak ibu-ibu supaya tahan mengembangkan pemikiran dalam belajar ya. Makin penasaran jadinya, Pak. Makin Makin penasaran. Pak. Baru membahas judul surat itulah alat teler. Alah santiang apa ibu-ibu mah. Ibu Sabrina nyo ndak hadir ya. Ibu Emi ndak lalu. Ibu Eti ya. Nah, Pak. ya sekarang besok kita sambung bukan ini. Besok entah Pak Edi, entah Pak Abed. Kalau Pak Tommy coba ambo tanya Pak Tommy, nam pendek Surah Afwan dan Pak Tommy bahas. Pak Tommy boleh ambo catat terus kok. Pak, kamu Pak. Lalu ambo tulis. Ya, itulah itu. Surah akhir kira dan kawak bahas boleh ambo antah Pak Tommy tunjuk besok ke. Ilya Susurik Mampelang Sari, Bang. Pak Bet sajadah aja. Ya. Awak buat Al-Isra. Al-Isra, Bani Israel ya. Oke. Ya, Pak. Ya, surah berapa tuh Pak Tommy? 17 ya. 17. 17. Kalau Pak Bet nomor berapa surah Pak Bet? Mula. 32, Pak. Kalau Pak Edi nomor berapa tuh Pak Edi nomor maum tuh? Nomor 107, Pak. 107. Kalau Pak Tommy 7 wale, angku 7 wale perangkat 7 Agustus ya. Kalau Ibu Didi sudah nomor berapa Ibu Didi? 24, Pak. 24. Nyobek kok hafal awak di mana lokasi surat. Aku maksud dari ayat coba khuzu ma atainakum biquwah. Umat Musa dikejar tuh. Ya, kata tuh Muhammad betullah. Khuzu ma. Khuzu apa itu khuzu? Ambillah atau jadikanlah, pegangilah ma wahyu-wahyu yang kami berikan kepada kamu. Cara mempegangi kok modelnya. Jadi dipelajari lama-lama jadi pakaian awak. Ini yang paling payah di dunia ko memakai isi ayat ko. Kalau membaca tata bahasa lah banyak orang pandai. Kaligrafinya na singgo payah lo membaca lah banyak orang pandai baca pedi. Gue kaligrafi singgo awak pun paniang baca yo. Kesudah-sudahnya dibasuh air itu diminum itu kesudahnya. Jadi tidak ada pek nurnya doh, penyakit yang ada pek. Harus bermakrifah. Jadi inilah bapak-bapak, mari kita berdoa kepada Allah. Jadi mulai hari ini saya buat judul kita praktek bahasa lain. Praktek penggunaan tata bahasa Arab pada beberapa surah dan Al-Quran itu masih kulit-kulit baru. Alun sampai apa lah. Ambo pun ikulah ilmu nan bisa sikit-sikit. Jadi itu mangkonyo kalau didalami Al-Quran, balik cerita tadi, lah senayannya disedonya lah orang pakai senayan. Lah senayannya disedonya ndak selasa lah dah. Apa itu?
Kampung Pak Amir Syarifuddin Pakan Senayan itu teman. Iya, bang ke Senayan arti sada. Bang ko ada rabaas ada gitu orang. Menuju Iya. Tuhan. Itu sih hebat sebenarnya. Cuma dipelesetkan orang. Pengertian Senayannya orang tidak peduli. Ya itu jadi. Ya tentu tidak masalah dia. Ya sebab lah yakin bahwasanya bersama Allah. Hebat orang kaji. Tasyalah menciptakan dulu. Ambo dulu ke Kadir Usman almarhum ambo pagarannya di haluan. Abah mangko orang Senayan orang Sedoyo tidak tahu adanya. Ambo kalau masuk Kadir Usman tuh Pak apa Anapis kan suka mau menyolo-nyolo. Sebabnya orang tuh nyolo ambo kadang-kadang bersolo lah yang. Lah mari berdoa Allahumma konon kuncinya kok. Allahumma pakih. Allahumma pakihna fid din wa 'allimnal hikmah wa ta'wil wa 'allimnal hikmah wa ta'wil. Terus apa lagi ya? Aku Rasulullah tidak ada mendoa itu. Doa aku kan bisa. Wa 'allimna lughatal Qur'ani. Supaya bergandeng dia wa 'allimna lughatal Qur'an wa 'allimna lughatal Arabi. Baru subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran. Aywa, na'am. La'allana mahirun. La'allana fahimun. Mudah-mudahan paham. Assalamualaikum. Alhamdulillah.